Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Nazwan India dengan NIM 230910699, kelas C angkatan 23. Hari ini saya akan menjelaskan proses 1 dari Orsikom. Definisi komputer. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computera, yang berarti menghitung, to compute atau to reckon. Menurut Boltzmann, tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan, menurut Sanders, 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Namun, pada intinya dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Sistem komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan brainware. Perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri. Peralatan lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak akan berarti apa-apa, hanya berupa benda mati. Kedua perangkat keras dan lunak juga tidak dapat berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Struktur komputer. Bagian CPU atau prosesor, memori dan port I dan O, input dan output, terletak pada motherboard. Secara ringkasan, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu yang pertama adalah CPU, Central Processing Unit atau prosesor. Gambarnya seperti ini. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Secara umum, CPU bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengolah data yang masuk ke dalam komputer, serta menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Dengan adanya CPU, komputer dapat bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Bagian-bagian CPU terdiri dari beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Di antaranya adalah yang pertama, arsitek CPU. Arsitek CPU merupakan bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Arsitektur CPU terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah register, ALU, arithmetic dan logic unit, dan control unit. 2. Log speed merupakan kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Log speed dinyatakan dalam Hz atau MHz, MHz. Semakin tinggi log speed yang dimiliki oleh CPU, maka semakin cepat pula CPU dapat menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang ketiga adalah core. Core merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Saat ini, beberapa jenis CPU memiliki lebih dari satu core, sehingga dapat menjalankan lebih dari satu instruksi secara bersamaan.
Yang keempat adalah chunks. Chunks merupakan bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Dengan adanya chunks, CPU dapat mengakses data lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kecepatan komputer secara keseluruhan. Yang kelima adalah heatsink. Heatsink dan fan merupakan bagian dari CPU yang bertugas menjaga suhu tetap stabil dengan cara menyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja dan mengeluarkannya ke luar dengan bantuan fan. Yang kelima adalah Arithmetic Logic Unit (ALU). Arithmetic Logic Unit atau ALU merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketujuh adalah Bus Interface Unit (BIU). Bus Interface Unit atau BIU merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengatur aliran data antara CPU dan perangkat lain di komputer, seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output lainnya. Yang kedelapan adalah Control Unit. Control Unit atau CU merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer, seperti membaca instruksi dari memori, mengontrol aliran data, dan mengirim sinyal ke perangkat lain di komputer. Fungsi CPU adalah inti dari sebuah komputer yang menangani semua instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi semua perintah yang diberikan kepada komputer, baik itu dari sistem informasi, aplikasi, atau input yang diberikan oleh pengguna. Secara umum, CPU memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama, menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer, termasuk instruksi yang diberikan oleh sistem operasi, aplikasi, dan input pengguna. Yang kedua, mengontrol akses ke memori dan perangkat lain yang terhubung ke komputer, termasuk hard drive, peripheral, dan perangkat jaringan. Yang ketiga adalah mengontrol aliran data masuk dan keluar dari komputer, termasuk pengiriman data dari layar, printer, dan peripheral lainnya. Yang keempat adalah menjalankan perhitungan matematika yang rumit seperti yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak pengolahan data. Secara umum, CPU adalah bagian terpenting dari sebuah komputer dan bertanggung jawab untuk menjalankan sebagai besar proses yang terjadi di dalam komputer. CPU memiliki kecepatan yang tinggi dan dapat mengeksekusi instruksi dengan cepat, sehingga memungkinkan komputer untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak pengolahan data dengan cepat. Jenis-jenis tipe dasar CPU. Yang pertama adalah CPU single core. Jenis ini hanya memiliki satu inti dan digunakan pada perangkat yang tidak memerlukan daya prosesor tinggi seperti smartphone dan tablet dasar. Ini gambarnya. Ini yang tengah-tengah. Yang kedua, dual core CPU. Jenis ini memiliki dua inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan sedang seperti smartphone dan tablet kelas menengah seperti ini. Oke, gambarnya. Yang ketiga adalah quad-core CPU. Jenis ini memiliki 4 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi seperti smartphone dan tablet kelas atas. Ini gambarnya. Yang keempat adalah octa-core CPU. Ini memiliki 8 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan sangat tinggi seperti smartphone dan tablet kelas atas. Ini gambarnya. Yang kelima adalah hexa-core CPU. Ini memiliki 6 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi seperti smartphone dan tablet kelas atas. Gambarnya seperti ini. Terus yang keenam adalah deca-core CPU. Ini memiliki 10 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan sangat tinggi seperti smartphone dan tablet kelas atas. Terus yang ketujuh, CPU 12 inti adalah memiliki 12 inti dan digunakan pada perangkat yang membutuhkan daya pemrosesan yang sangat tinggi seperti komputer dan komputer desktop kelas atas seperti ini.
Cara kerja CPU. Yang pertama, CPU menerima instruksi dari perangkat lain di dalam komputer seperti memori atau perangkat penyimpanan. Yang kedua, CPU mengambil instruksi tersebut dan menjalankannya menggunakan unit-unit yang terdapat di dalamnya seperti unit aritmatika dan logika (ALU) dan unit kontrol. Yang ketiga, unit-unit ini bertanggung jawab untuk menjalankan operasi matematis dan logis sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang keempat, setelah instruksi selesai dieksekusi, CPU kembali ke langkah 1 untuk menjalankan instruksi berikutnya. Yang kelima, proses ini terjadi secara terus-menerus sehingga CPU dapat menjalankan banyak instruksi dalam waktu yang singkat. Yang keenam, CPU juga memiliki change internal yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan, sehingga CPU tidak perlu terus-menerus mengambil data dari memori utama setiap kali diperlukan. Hal ini mempercepat proses pemrosesan data. Yang ketujuh adalah kecepatan CPU ditentukan oleh kecepatan log yang digunakan untuk mengendalikan proses pemrosesan instruksi. Semakin cepat kecepatan log, semakin cepat CPU dapat menjalankan instruksi. Terus yang kedua adalah memori, RAM dan ROM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Lebih dari itu, RAM juga dapat Anda memanfaatkan untuk menjalankan berbagai instruksi program. RAM ini sendiri termasuk sebagai perangkat yang bersifat sementara. Hal ini berarti data yang ada pada memori tersebut dapat saja hilang. Untuk besaran RAM sendiri umumnya dapat tergantung pada tingkat loading pada komputer. Hal ini berarti apabila semakin cepat proses yang dilakukan sebuah komputer, tentu semakin besar pula penyimpanan data pada komputer tersebut. Hal ini dapat dilihat saat membuka program, menjalankan program, dan lain sebagainya. Ini adalah gambar bentukan RAM. Fungsi RAM yang pertama adalah membaca sebuah data. Yang kedua, sebagai penyimpanan bersifat sementara. Yang ketiga adalah RAM dapat membantu multitasking perangkat. Yang keempat adalah mempercepat kinerja proses informasi komputer. RAM yang memiliki kapasitas besar dapat memudahkan proses penyimpanan dan penerusan memori ke CPU. Dengan begitu, aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat, sehingga perangkat komputer pun tidak terlalu berat dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan kebalikannya, saat kapasitas yang dimiliki dalam sebuah perangkat komputer mengecil, tentu pekerjaan yang dilakukan pun dapat lebih lambat. Tak heran, jika komputer memiliki kapasitas RAM yang kecil, maka penggunanya pun dapat lebih lambat bahkan dengan kecepatan terbatas. Yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory. Sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Berbeda sedikit dengan RAM, ROM dalam sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan data tersebut meskipun komputer mengalami mati secara mendadak. ROM sendiri memiliki bentuk yang mirip dengan chip memori semikonduktor, yang mana setiap isi data yang sudah tersimpan tersebut tidak akan mudah hilang dan berubah meskipun saat itu perangkat komputer mendadak mati. Akan tetapi, untuk menyimpan sebuah data pada ROM tersebut dapat dikatakan tidak mudah. Hal tersebut lantaran ROM berisi perintah-perintah default pabrik yang dengan begitu, pengguna ROM ini sendiri umumnya hanya digunakan dalam penyimpanan firmware. Fungsi ROM yang pertama adalah ROM dapat digunakan untuk menyimpan firmware. Yang kedua, distribusi software komersial. Yang ketiga, menyimpan dengan keamanan tinggi. Yang keempat adalah mempercepat kinerja proses informasi komputer. Perbedaan RAM dan ROM. RAM merupakan tempat yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan data internal. RAM lebih berfungsi dalam hal menulis data, membaca, serta menjalankan sebuah sistem operasi dengan cepat. Sementara ROM dapat berfungsi dalam menyimpan program secara permanen. Hal ini berarti penyimpanan tersebut dilakukan saat awal mengunduh program, kemudian hanya
dapat membacanya saja tanpa adanya mengubahnya. Cara kerja RAM dan ROM. RAM dan ROM sendiri bekerja dengan berbeda. Saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut dihapus pula. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk memilih perangkat dengan kapasitas RAM yang besar. Lantas, bagaimana dengan cara kerja ROM? Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifatnya sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meskipun listrik pada perangkat tersebut mati, maka yang ada di perangkat tetap dapat tersimpan dengan baik di dalam ROM itu sendiri. Input. Data input dari input device akan dikirim ke unit pemrosesan seperti CPU, yang kemudian disajikan sebagai output hasil dalam bentuk cetak atau file. Jenis-jenis input. Yang pertama, teks, data berupa huruf, angka, atau simbol yang dimasukkan melalui keyboard. Yang kedua, grafik, gambar, foto, atau diagram yang dimasukkan melalui scanner atau kamera. Yang ketiga, audio, suara yang direkam melalui mikrofon. Yang keempat adalah video, merekam gambar bergerak yang ditangkap oleh webcam. Output merupakan data besar, file maupun cetakan yang dihasilkan dari proses pengolahan data input. Sedangkan input merupakan data yang dimasukkan di dalam komputer lewat input device. Nantinya data tersebut akan diolah oleh unit pemrosesan dan menghasilkan output. Jenis-jenis output. Yang pertama, tampilan huruf, angka, atau simbol di layar monitor atau printer. Yang kedua, grafik, gambar, foto, atau diagram yang ditampilkan di layar monitor atau cetak. Yang ketiga adalah audio, suara yang dihasilkan oleh speaker atau handphone. Yang keempat adalah video, gambar bergerak yang ditampilkan di layar monitor atau proyektor. Yang keempat adalah CPU, Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasi, yaitu yang pertama ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data. Ini gambarnya. Yang kedua, CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Ini gambarnya. Ini gambar CPU-nya. Yang ketiga adalah input dan output. Port, bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Ini guys portnya. Input atau output I/O. Input atau output adalah proses pertukaran data antara komputer dengan perangkat eksternal. Bayangkan komputer sebagai pengguna ruang. Input-output adalah pintu dan jendela yang menghubungkan ruang itu dengan dunia luar. Meskipun pintu dengan jendela ini, kita bisa memasukkan input sesuatu ke dalam ruangan, misalnya makanan, atau mengeluarkan output sesuatu dari ruangan, misalnya sampah. Jenis-jenis input-output. USB. Yang pertama USB, Universal Serial Bus. Port serbaguna yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, printer, dan flash drive. Yang kedua, HDMI, High Definition Multimedia Interface. Digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan resolusi tinggi seperti monitor atau televisi. Yang ketiga adalah VGA, Video Graphic Array. Port yang lebih lama umumnya digunakan untuk menghubungkan monitor. Yang keempat adalah Ethernet, digunakan untuk menghubungkan jaringan ke
komputer ke jaringan. Yang kelima adalah Bluetooth. Koneksi nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel. Cara kerjanya, input. Yang pertama, deteksi input. Perangkat input seperti keyboard atau mouse dilengkapi sensor yang mampu mendeteksi aksi pengguna. Misalnya, ketika Anda menekan tombol pada keyboard, sensor akan mendeteksi tekanan tersebut. Yang kedua, konversi ke sinyal digital. Aksi yang terdeteksi kemudian diubah menjadi sinyal digital. Sinyal digital adalah representasi data dalam bentuk angka 0 dan 1 yang dapat dipahami oleh komputer. Yang ketiga adalah transfer data. Sinyal digital yang dihasilkan dikirim melalui kabel atau koneksi nirkabel menuju komputer. Yang keempat adalah penerimaan oleh komputer. Yang kelima adalah komputer menerima sinyal digital dan menyimpannya dalam memori. Data ini kemudian siap untuk diproses oleh program yang sedang berjalan. Yang kedua ada output. Yang pertama, mengolah data. Komputer memproses data yang telah diterima dari perangkat input sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh program pembentukan. Yang kedua adalah sinyal output. Hasil pengolahan data kemudian diubah menjadi sinyal digital yang akan dikirim ke perangkat output. Yang ketiga adalah transfer data. Sinyal digital dikirim dari komputer menuju perangkat output. Yang keempat adalah konversi ke bentuk fisik. Perangkat output mengubah sinyal digital menjadi bentuk yang dapat kita lihat atau dengar. Misalnya, monitor mengubah sinyal digital menjadi gambar yang terlihat di layar. Sedangkan speaker mengubah sinyal digital menjadi suara yang dapat kita dengar. Tiga adalah input, output. Yang pertama, input. Perangkat input menangkap data dari dunia nyata dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh komputer. Yang kedua, pengolahan. Komputer menerima sinyal digital dan memprosesnya sesuai dengan program yang sedang dijalankan. Yang ketiga adalah output. Hasil pengolahan dikirim ke perangkat output dan ditampilkan dalam bentuk yang dipahami oleh penggunanya. Struktur komputer. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah input device, alat masukan. Perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer seperti ini. Ini adalah struktur komputernya. Ini input device-nya. Tuh. Ya, tuh. Yang kedua adalah output device, alat keluaran. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Gini contoh output device-nya. Yang kelima adalah memori, berfungsi untuk menyimpan data dan program. Memori beraneka tipe, dari yang tercepat aksesnya sampai yang terlambat. Ini memori, ini gambarnya. Yang keenam adalah data bus, jalur-jalur, perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32 atau 64 jalur paralel. Nih contohnya. Ini jalur-jalurnya. Ini. Terus yang ketujuh adalah address bus. Digunakan untuk menandai lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24 atau 32 jalur paralel. Yang pertama adalah control bus. Digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri dari atas 4 sampai 10 jalur paralel. Ini contohnya.
Yang kedua adalah contoh penerapan address bus dan kontrol bus address bus. Pertama, port NVMe non volatile, itulah jadinya SD berkomunikasi langsung dengan CPU sistem penggunaan soket PCLE. SSD ini memungkinkan memori flash beroperasi sebagai SD secara langsung melalui soket PCLE tanpa harus menggunakan driver komunikasi SATA yang jauh lebih lambat daripada NVMe. Ini gambarnya yang dilingkarin. Yang ketiga adalah SATA NVMe. NVMe ada dalam kelas tersendiri. Bahkan dalam sekilas perbedaan performa FME dan SATA sangatlah signifikan. Driver komunikasi dan antarmuka antara NVMe dan SATA sangat berbeda. Hal ini karena SATA menggunakan driver AHCI yang didesain untuk hard disk drive HDD dengan teknologi berputar, sementara driver NVMe secara khusus didesain untuk SSD dengan teknologi flash. Di samping itu, NVMe mampu memanfaatkan soket PCIe guna mengomunikasikan antarmuka, penyimpanan, dan CPU sistem untuk keuntungan lebih. Ini contoh SATA-nya, ini contoh NVMe-nya. Yang kedua adalah port SATA. Port SATA adalah antarmuka bus komputer yang menghubungkan adaptor bus host ke perangkat penyimpanan massa seperti hard disk drive atau optical drive. SATA mendukung pengaturan yang memungkinkan satu port mengontrol untuk mengelola hingga 15 perangkat penyimpanan. Ini contoh gambarnya. Pada SATA vs NVMe ada kontrol bus. Yang pertama adalah USB, adalah antarmuka plug dan play yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan peripheral dan perangkat lainnya. Perangkat yang terhubung dengan USB mencakup berbagai macam hal, mulai dari keyboard dan mouse hingga pemutaran musik dan flash drive. USB juga dapat digunakan untuk menyalurkan daya ke perangkat tertentu, seperti menyalakan ponsel pintar dan tablet, serta mengisi daya baterainya. Ini contoh gambar USB-nya, banyak tipe-tipenya, sesuai perkembangan zaman. Yang keduanya, kabel USB. Kabel USB tersedia dalam berbagai panjang, dari beberapa inci hingga lebih dari 16 kaki. Panjang maksimum kabel USB adalah 16 kaki, 5 inci 5 meter untuk perangkat kecepatan tinggi dan 9 kaki 10 inci 3 meter untuk perangkat kecepatan rendah. Panjang maksimum ini dikarenakan waktu transfer data dan risiko kehilangan data jika menggunakan kabel yang lebih panjang. Namun dengan menggunakan hub USB, Anda dapat menghubungkan dua kabel USB untuk memperpanjang jarak antar kedua perangkat secara efektif. Ini contohnya. Oke, kata-kata hari ini, semangat, semoga kuat sampai tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.